Halo kan, welcome back to my channel seputar lika-liku teknisi bagus. Oke kan, jadi di meja saya sekarang ini sudah ada sebuah ponsel Lenovo Vibe K4 Note ya. Atau kalau di stikernya ini tertulis modelnya ini Lenovo A7010A48. Nah, untuk kondisi dari Lenovo Vibe K4 Note ini dia mati total ya, jadi tidak bisa menyala. Untuk kronologi secara pastinya saya juga kurang paham karena saya juga tidak mendapatkan informasi yang cukup detail dari pemilik Lenovo Vibe K4 Note di video kali ini ya. Nah, oke, sekarang kita akan lakukan pengecekan dan analisa terlebih dahulu saja ya. Saat saya tancapkan baterainya dan kemudian saya tekan tombol on off nya, dia tidak ada respon sama sekali ya, no respon, tidak nyala sama sekali ya, tidak mengeluarkan gambar ataupun apapun ya. Tapi saya merasakan ada area yang panas ya di area sini. Nah ini ya, deket di area fingerprint atau slot SIM card atau di bawah kamera ini terasa panas ya. Nah kemungkinan jika seperti ini itu kemungkinan ponsel Lenovo K4 Note ini atau Vibe K4 Note ini mengalami konslet ya. Nah ini coba saya lakukan pengisian daya ya. Nah saat saya lakukan pengisian daya atau pengecasan ke smart USB ya, ini dia tidak ada konsumsi daya sama sekali ya, tidak ada arus sama sekali yang masuk ke HP Lenovo Vibe K4 Note ini ya. Oke, ini baterai saya lepas saja ya. Oh sebentar, ini saya akan cek ya, ini smart USB saya. Nah ini ya, jadi ini normal ya untuk pengisian daya dari smart USB menggunakan HP yang normal, dia mau respon ya. Tapi saat saya coba di Lenovo Vibe K4 Note ini dia tidak respon sama sekali ya, tidak ada respon sama sekali ya, dan terasa panas di area dekat kamera ini ya. Oke ya, sekarang kita akan lakukan analisa lebih lanjut ya. Kita bongkar terlebih dahulu untuk Lenovo Vibe K4 Note-nya. Kita lepas satu persatu fleksibel-fleksibel yang masih terhubung ke area mesin ya. Ya pokoknya itu fleksibel apa saja kita lepasin semua hingga mesinnya dapat dilepas ya. Mulai fleksibel LCD, fleksibel on off, fleksibel touchscreen, kamera, kita lepasin semua satu persatu hingga kita dapat melepas mesin dari Vibe K4 Note-nya ya. Nah ini ya, kurang kabel antena ya, ini kabel antenanya saya lepas terlebih dahulu ya. Oke, ini adalah kondisi mesin dari Lenovo Vibe K4 Note-nya ya. Untuk mesinnya tergolong masih bersih ya, tidak ada bekas servisan sama sekali, dan juga untuk plat-platnya ini ya, ataupun untuk kaleng-kaleng pelindung dari komponen dari mesin Lenovo Vibe K4 Note-nya ini juga masih tergolong utuh ya. Nah ini untuk kaleng-kalengnya saya bongkarin semua ya, saya bongkarin semua untuk memastikan area manakah yang terasa panas itu tadi ya. Nah ini bisa terlihat ya, mulai dari sebelah kanan ini ya, ini adalah blok area IC CPU dan MMC. Yang tengah itu adalah blok IC power, IC charge, dan kemudian yang paling kiri itu adalah blok area IC RF, IC PA ya untuk sinyal. Nah kemungkinan yang saya curigai ini adalah di blok area IC power, IC charge, dan juga IC PA. Oke, selanjutnya itu saya tutup saja ya tadi ya, yang kaleng yang bagian IC CPU MMC nya itu saya tutup saja karena nggak mungkin ya. Nah sebelum langkah lebih lanjut ya, ini adalah salah satu step yang wajib ya, atau langkah yang wajib kita ketahui sebelum menservis sebuah HP ya. Jadi ini saya lakukan pengecekan terhadap mesinnya ini konslet atau tidak ya. Saya menggunakan avometer analog, dan ini jarum positifnya ke kutub baterai, konektor baterai yang di mesin itu yang positif, dan yang negatif pun juga ke kutub konektor yang negatif. Nah jika
Jika jarum naik itu artinya normal ya. Jadi karena kita kabelnya masih positif ke positif dan negatif ke negatif. Kemudian kita balik ya, positif ke negatif dan negatifnya ke positif. Nah, di sini itu tidak ada jarum tidak naik sama sekali ya. Naik tapi dikit ya, dikit sekali. Jadi di sini untuk jalur Vbat ya atau jalur baterai ini, positif baterai ini tidak bermasalah ya. Tidak bermasalah karena tidak menunjukkan adanya konslet ya. Nah, kemudian ini akan saya lakukan pengecekan menggunakan power supply ya. Jadi ini saya hubungkan mesinnya ke power supply ya menggunakan kabel booting power supply ya, ini ya. Nah, ini coba saya koneksikan saja. Apakah dia mengonsumsi arus tanpa ditekan power atau tombol on off? Nah, ini ya, bisa dilihat ya. Kita cek. Nah, itu ya, jarum bergetar seperti itu ya. Getar-getar seperti itu. Itu tandanya berarti memang mesin ini mengalami short ya, walaupun dideteksi secara menggunakan avometer analog tadi dia terkesan tidak short ya, terlihat tidak short, tapi setelah kita koneksikan ke power supply, itu jarum ampere power supply langsung goyang-goyang dengan cepat gitu ya. Jadi goyang-goyangnya itu enggak wajar ya, padahal itu belum ditekan tombol on off dia sudah ngangkat ya, sudah terkonsumsi arus dari power supply-nya. Oke, maka dari itu ini saya coba lagi, saya tempelkan baterainya dan saya coba saya raba area manakah yang panas. Nah, ini ya, saya merasakan panas di area komponen ini. Nah, ini komponen yang ada di jari saya itu terasa panas ya, di jempol saya tadi terasa panas. Dan komponen apakah itu kita akan lihat bersama-sama ya. Nah, untuk memastikan itu komponen itu memang panas atau tidak, ini saya menggunakan bantuan apa ya, ini vapor ya. Vapor untuk HP ya, bukan ya, ini alat rosin dispenser ya. Jadi ini dia itu kayak apa ya, jadi agar membuat ada seperti berembun di area yang kita kasih, yaitu seperti berembun itu ya, berasap, dia itu nempel di area komponen-komponen yang ada di mesin. Nanti ketika misalkan kita hubungkan baterai, itu biasanya yang short, yang panas itu akan berubah menjadi cair ya. Ya, ini kita fokus saja ya. Ini akan saya tempelkan baterainya. Kita coba fokus ya ke area mesin, manakah yang membuat terasa panas. Ini ya yang saya tunjuk. Nah, itu ya. Jadi komponen IC itulah yang tersangkanya ya, yang menjadi penyebab HP ini menjadi mati total dan terasa panas saat dikoneksikan ke baterai ataupun ke power supply. Kita ulangi lagi ya, ini ya. Jadi sudah jelas memang IC atau komponen itu tadi. Nah, itu IC apa? Itu adalah IC charger ya. Setelah saya lihat di skematik diagram, itu adalah IC charger ya. Ini ya. Ini akan saya zoom dan kita lihat kode IC chargernya. Untuk kode IC chargernya atau IC charge-nya itu adalah BH24296M ya. Kode IC charge-nya BH24296M. Nah, jadi komponen IC charge ini yang menyebabkan HP ini menjadi mati total dan terasa panas saat kita koneksikan ke baterai ya, kita hubungkan baterai ataupun ke power supply. Oke, maka dari itu karena IC ini sudah konslet ya, sudah konslet, kita lepas saja dan akan diganti yang IC dengan IC charge yang baru ya, akan kita ganti yang baru ya IC charge-nya. Untuk melepas IC charge ini saya menggunakan blower Quick 857D ya, dengan kekuatan angin itu 200, anginnya 1,5. Untuk kekuatan panasnya itu di 290 derajat ya. Nah, kemudian kita fokuskan ya, kita tembak ke arah IC-nya, IC charge-nya. Kemudian jika timahnya sudah melunak, kita angkat ya. Nah, ini IC charge-nya sudah terangkat ya, IC charge yang lama ya. Oh ya, jangan lupa hafalkan arahnya ya, arah titiknya, arah titik dari komponen ini, atau paling gampangnya hafalkan aja
arah tulisannya ya, tulisannya itu menghadap kemana itu hafalkan ya, jangan sampai terbalik nanti pasangnya. Nah, ini adalah IC charge yang sudah saya siapkan. Jadi IC charge ini saya sudah punya sejak lama ya, sudah zamannya mulai Redmi Note 3. Tapi ini IC-nya belum sempat terpasang ya, karena memang ya nggak ada garapan pada waktu itu ya. IC ini betul-betul baru ya, masih belum pernah digunakan. Oke ya, ini kita akan cek terlebih dahulu. Nah ini ya, kita attitude dulu ya menggunakan avometer analog ya. Ini setelannya di buzzer mode. Jadi ini saya cek untuk komponen di sekitar IC itu mengalami short atau tidak. Setelah saya cek ternyata komponen-komponen di sebelah IC charge itu tidak ada yang short. Kemudian ini saya lakukan proses untuk pemasangan, dan jangan sampai lupa ya, jangan sampai terbalik ya untuk arah IC-nya ya. Jadi kita harus hafalkan sebelum dipasang ya. Nah ini sebelum dipasang saya tambahkan sedikit flux, dan saya coba tambahkan beberapa timah ya di kaki-kaki dari IC charge-nya yang baru ya. Cukup sedikit saja untuk menambahkan timahnya, fungsinya untuk mempermudah saat proses pemasangan ya. Nah oke ya, ini saya presisikan IC charge-nya ke mesinnya ya. Jadi kita presisikan kaki-kakinya ya, misalkan geser ya, jangan dipaksa ya. Kita ulangi lagi, misalkan dia tergeser jangan dipaksa, kita kurangi fluknya ya. Mungkin kalau tergeser itu gara-gara fluknya terlalu banyak juga bisa. Jadi kita kurangi fluknya, kemudian kita ulangi lagi ya. Oke, ini saya zoom ya, ini sambil saya pegangi seperti itu ya. Pinsetnya saya itu saya letakkan di atas itu, tapi tidak terlalu menyentuh ya, pelan-pelan aja. Kemudian hembuskan blower ya. Kalau untuk pemasangannya masih sama ya, blowernya ya. Jadi Quick 857D untuk panasnya di 290 derajat dan anginnya 1,5 ya. Oke, ini pemasangan IC charge-nya sudah selesai. Saya bersihkan dulu ya dari sisa-sisa flux. Kemudian ini kita tunggu dingin juga ya. Kita tunggu dingin dulu mesinnya ya, karena ini masih terasa panas ya. Oke, nah ini saya bersihkan lagi dari sisa-sisa flux menggunakan bantuan sikat dan cairan thinner ya. Ya ini ya. Oke, ini saya cek dulu apakah kaki-kakinya sudah presisi ya. Jadi jangan sampai kaki-kakinya ini jangan sampai ada yang nggak nempel, ataupun juga jangan sampai ada yang salah ya, atau tergeser satu kaki ya, karena nanti akan menyebabkan hal yang berbeda nanti ya. Jadi nggak nyala nanti malahan kalau kakinya nggak presisi ya. Nah oke, ini mesin sudah cukup dingin, dan ini adalah hasil dari pemasangannya ya. Ini ya, ini saya rasa kaki-kakinya sudah oke, tidak ada yang nggak nempel ya. Jadi ini nempel semua ya, aman semua ya. Ini ya bisa dilihat itu ya, kaki-kakinya cukup rapi ya, cukup rapi, dan semua tertempel dengan baik ya. Nah oke, kalau sudah lanjut untuk memasang kembali saja ya. Kita pasang kembali, kita rapikan kembali, pasang mesinnya ke area, ke bagian casing ya, atau badan ponselnya ini ya, atau badan Lenovo K4 Note-nya ini kita pasang ya. Kita pasang juga fleksibelnya ya, mulai dari fleksibel LCD, fleksibel on off, kamera belakang, kemudian ini fleksibel touchscreen ya. Nah ini kemudian pasang baterainya. Oke, saya percepat saja untuk video perangkaiannya ya, karena nanti untuk menghemat durasi video juga ya, biar nggak terlalu panjang, karena ini cukup panjang sebetulnya. Oke, ini akan coba saya lakukan pengisian daya menggunakan smart USB. Nah ini ya, di sini sudah respon ya, smart USB-nya sudah respon, dan di HP-nya muncul logo Lenovo ya. Diawali dengan lampu LED tadi di atas, kemudian muncul logo Lenovo, kemudian ini muncul juga prosentase baterainya ya. Mantap ya. Jadi ini penyebabnya adalah IC charge yang sudah konslet ya. Kemudian
akhirnya dia mati total ya. Nah itu ya, di Smart USB tertulis pengisian dayanya 5 volt 2 ampere ya. Berarti pemasangan IC charge-nya sudah oke, dan dia juga sudah mau mengisi. Di sini baterainya masih ada 2% ya. Kita akan tunggu ini beberapa menit ya, agar dia bertambah ya. Nah ini video saya percepat saja ya. Kemudian beberapa menit kita cek apakah dia mau bertambah persentase baterainya. Oke ya, coba nyalakan. Nah ini ya, ini sudah mau bertambah. Dia 3% sekarang ya, tadi 2%, sekarang 3%. Oke, mantap ya, berarti penggantian IC charge-nya sudah selesai ya. Kita akan rapikan kembali untuk HP-nya ya. Ini ya, ini baterainya karena perekatnya sudah nggak rekat, ini saya tambahkan lagi perekat ya. Saya tambahkan double tip dan saya tambahkan sedikit lem T7000 ya, karena perekat double tip saya itu kurang kuat ya, hanya untuk menambah daya rekat saja ya. Nah oke ya, jadi ini akan saya rangkai kembali sisa-sisanya ya. Jadi ini ada bezel dari Lenovo K4 Note-nya ya, Lenovo Vibe K4 Note-nya. Ini saya pasang bezelnya, kemudian baut ya, baut dengan beberapa baut yang sudah dilepas di awal ya. Nah ini ya, ini tadi saya hitung jumlah bautnya. Kalau kurang akan saya tambahin ya. Jadi misalkan baut ini ada yang kurang 1 atau kurang 2, itu akan saya carikan. Ternyata tadi saya hitung pas ya. Nah ini untuk membautnya menggunakan obeng bermata plus ya, karena ini bautnya bermata plus atau bermata Philip ya. Oke, ini untuk kartunya ya, kartu SIM dan memory cardnya saya pasang ya. Kemudian saya tutup ini untuk casing belakangnya. Oke, ini untuk memastikan lagi, kita lakukan pengisian daya lagi ya. Nah ini ya, ini posisi sudah berapa persen ini ya. Kita biarkan aja hingga sampai mengisi beberapa persen. Oh ini saya nyalakan dulu ya, biar enak nanti ngeceknya sekalian kalau udah nyala gini ya. Oke, ini sudah mau nyala, muncul logo Lenovo, masih animasi ya, animasi booting. Nah ini ya, ini sudah nyala dan di sini terdapat kisaran berapa persen itu ya, 6% atau berapa ya. Oke, untuk videonya saya percepat saja ya, itu kecepatannya hingga 100 kali ya, saya percepat hingga 100 kali. Nah di sini coba saya nyalakan. Nah ini sudah ada berapa persen ya, sebentar. Ini ya, ini masih melakukan pengisian daya, tapi ada berapa persen ini, masih kedip-kedip. Bentar, saya terangkan dulu untuk pencerahan layarnya. Nah ini ya, ini ada berapa persen, sebentar. Nah ini ya, ada 11% ya sudah. Jadi sudah bertambah ya, dari 6% menuju 11%. Berarti ini IC charge-nya oke, tidak ada masalah ya. Sudah bisa normal kembali HP-nya dengan diganti IC charge. Untuk IC charge-nya tadi sudah jelas ya, untuk serinya ya itu tadi ya, serinya BH berapa itu tadi. Oke ya, ini akan saya lanjutkan untuk pengisian dayanya hingga ya nanti hingga penuh ya, dan kemudian akan saya kasih kabar kepada pemilik dari ponsel Lenovo Vibe K4 Note di video ini ya. Nah ini ya, ini adalah IC charge yang lama. Oke ya kan, jadi sampai di sini dulu video tentang cara ganti IC charge dari Lenovo Vibe K4 Note ya, yang awalnya mati total, kemudian kita ganti IC charge, sekarang menjadi nyala total ya. Sampai jumpa di video-video berikutnya, tentunya dalam kasus-kasus yang berbeda dan lebih menarik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf jika saya ada salah. Sampai jumpa dan tentunya salam dari saya, teknisi Bagus. Matur, thank you.